Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kecuali siapa-siapa yang benar-benar taubat, benar-benar beriman dan benar-benar beramal saleh, maka Allah akan ganti segala kejahatan dengan kebaikan. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 71. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh rahimakumullah, pada subuh ini kita melihat sedikit tentang Ramadan, bulan pelebur dosa, atau Ramadan, bulan penghapus dosa, atau kalau boleh disebut dengan Sahrut Taubah. Sidang jemaah subuh rahimakumullah, secara umum orang menerjemahkan bahasa Ramadan itu adalah bulan pengampun dosa. Maka kita lihat hampir setiap masjid, musala pada Ramadan ini penuh ibadahnya. Ini satu diantaranya meyakini mereka bahwa Ramadan itu adalah pengampun dosa. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah subuh rahimakumullah, apakah dengan datangnya Ramadan lalu dosa kita sudah diampuni? Tidak begitu. Apalagi kalau kita lihat hadis, Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin. Hadis riwayat Muslim.
Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan itu dibelenggu alias dirantai. Kalau toh hanya kita membaca hadis ini, rasanya ibadah pun tak perlu. Sebab pintu surga terbuka, pintu neraka lah ditutup, setan lah dirantai, apa masalahnya? Iya. Namun bapak-bapak, para jemaah yang kita muliakan, yang dapat mengampuni dosa itu adalah ibadah. Lalu ibadah di dalam bulan Ramadan ternyata suatu bulan yang pahalanya berlipat ganda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang melakukan ibadah sunat di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan, sama nilainya dengan melakukan ibadah wajib di luar Ramadan. Seseorang yang melaksanakan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 kali wajib di luar Ramadan. Artinya pahala Ramadan itu berlipat ganda. Dengan demikian, tanpa ibadah, Ramadan tidak akan dapat mengampuni dosa. Kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khamsu wal jam'atu ilal jam'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahunna iza ajtanabal kabirah. Artinya salat 5 waktu, ibadah Jumat yang satu dengan ibadah Jumat berikutnya, puasa Ramadan dengan satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Artinya apa? Orang-orang yang betul-betul melakukan ibadah Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, dengan menghindari dosa-dosa besar, ibadah yang mereka lakukan itu yang akan dapat mengampuni dosanya. Abang kalau Ramadan saja Jumat tak satu, dah masuk. Atau Jumat lahir rumpang-rumpang lah, tak bisa lah. Atau tiba di bulan Ramadan dapat pengajian sambil jalan, kece ustaz di masjid, siapa-siapa yang membukakan orang-orang yang berpuasa, maka mereka mendapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa. Nyu pacian itu, nyundang orang berbuka 30 orang, itu ndak puasa leh. Kalau itu, namun tak bisa. Iza kaburat zunubul abdi falam yakul lahu minal amali ma yukaffiruha batilahullah bil hazmi li yukaffiruha anhu. Hadis Ruhul Ahmad dari Aisyah. Kata Rasul, apabila seorang hamba mempunyai dosa yang banyak, Bapak Ibu, kita tidak berdosa, tidak ada. Oh, mentang-mentang ustaz tak berdosa, sorry lah. Kadang ustaz kan banyak dosa. Boleh di bulan puasa. Iya Pak. Kadang sama saji orang berdosa dia ustaz. Bagus sama saji orang berdosa dia ustaz. Sudahlah berjanji tak tiba ya. Kalau sekadar itu saya tak bahas. Bertambah lo.
Pemikiran sebagian jamaah, tambahannya, Ustaz dak tiba ko jaleh di dengko masjid. Dia sebab sebelah rumah dulu Ustaz. Manga, samo Ustaz kan. Manga, percayalah. Manga, udah karek kelingkang nang. Manga, Ustaz dak tiba boleh jaleh. Dia tanda ada orang yang mengundang lebih kadang amplop ke masjid. Tidak tertutup kemungkinan pandangan-pandangan yang seperti itu. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, satu sholat ke sholat yang lain, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, itu ibu-ibu, bapak-bapak juga akan mengampuni dosa-dosa di antaranya. Tapi perlu kita ketahui bahwa kesempurnaan sholat wajib itu disempurnakan oleh sholat-sholat sunat. Mohon maaf, ada sebagian kalaulah sempat melakukan sholat wajib, itulah merasa berlebih. Kalau sholat sunat membuang-buang waktu. Padahal sunat, apalagi sunnah Nabi. Apa beda sunat dengan sunnah? Sunat hukum. Sunat adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Satu lagi, sunat adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kalau itu itulah masuk hebat. Supaya tidak rugi, wah, karajoan. Itu sunat. Ternyata sunat itu tidak pernah ditinggalkan Nabi. Kalau tidak pernah ditinggalkan Nabi, namanya sunnah Nabi. Sunnah Nabi intinya wajib. Nabi cuma ngerajuan. Sementara orang-orang yang melakukan sunat, batanya ke orang yang tidak satu melaksanakan sunat, tidak satu sembahyang sunat, lama lo jauh nah wajib serta kerajaan muncul wajib. Kenapa? Pandangannya, pengetahuannya hanya sekedar menyatakan itu sunat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah yang kita muliakan, bahwa yang bisa menghapuskan dosa itu tidak lain daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa masa lalunya akan diampuni oleh Allah. Intinya apa? Iman. Iman itu apa? Iman itu adalah manusia-manusia yang menjadikan dirinya mencintai Allah. Dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatan kepada Allah. Mustahil orang yang menyatakan beriman tapi tidak beribadah. Kalau kepada orang bisa dikatakan saya orang yang beriman, boleh. Tapi bagi Allah, Wallahu bis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dianya Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, Allah mengetahui apa yang kamu rencanakan, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, kalau ada ibu-ibu bapak, mohon maaf, dan ibadahnya hanya selama bulan puasa saja, akan diampuni dosa oleh Allah. Mustahil itu. Kalau ada yang beribadah hanya bulan puasa,
niat je lah tak betul. Badak betul. Ia belum puasa saya beribadah. Ada antara satu je lah tarawih nampaknya ada orang. Tak mungkin awak ada satu ada sebab awak tinggal ke Zaji. Satu je lah awak berjemaah. Bila awak kau bersebut-sebut je jemaah kau lain. Sebab kau sudah raya awak kami nantu lah. Dan diundang orang tak tiba kau je. Kalau ikut dalam ingatan ibu-ibu apa-apa. Tekan sampai patah orang gaik-gaik. Ilia berago. Mudik bersangkan. Dia tong gale balabo. Kira pokok lah temakan. Pain yang palalok. Tinggal penyagan. Lapain yang kadang suok. Tinggal banyak makan. Payah pok pulang abad. Artinya kerja menjadi sia-sia. Pengalaman Nabo jadi petugas masjid. Kalau kini kan petugas masjid namanya. Kalau masuk aku dulu namanya Mansur, Pak. Manci Surau. Iya. Lalalin nama awak Safwan. Tu ada bola lampu putih nyimbo dia jemaah. Mansur, kau hilang tu je. Nama ambo Safwan, Pak. Pak tinggal situ kan je. Iya Pak, aku bola lampu putih itu ganti lu tu je. Mansur nama awak. Apa pengalaman ambo waktu tinggal di sana? Bulan puasa kau ibu-ibu apa-apa. Banyak kadang-kadang nak basuh, hendak basuh di luar bulan puasa. Ada antara Zuhur jam 2 balik lewat 30 ya jam 2 balik lewat tiba dalam masjid. Kan luar biasa tu. Tiba dalam masjidnya solat sunat sudah 2. Lah sudah 2 lalu ada orang tiba lalu nyagi 2 lagi. Lah sudah lalu 2 lalu juga ada orang tiba yang tambah 2 lagi. Mulai orang tiba cek-cek nyagi 2 lagi. Larami orang ditambah 2 lagi. Panjang waktu tu lagi. Nyagi 2 lagi. Talok adanya 6 balai rakaat menjelang waktu zuhur masuk. Luar biasa. 6 balai rakaat. Rupa ada kawan yang perhatian dek lalenga nampak sudah solat nyetamui. Pak, Ibu sehat alhamdulillah. Ambo beribadah aku di siku kelemahan ambo 5. Ambo tak bisa sembahyang banyak tu dah. Ya itulah jawe. Dia ambo ya itulah nak bisa dia ambo nya. Sebab kecil agama selagi bisa kenapa tidak? Hancaklah di sini. Dia itulah buat. Kalau boleh tahu dan banyak tadi sembayangan ambo itu. Kan itu nak sembayang sunat. Acok ditarang deh ustaz ceramah itunya tu. Dia sudah menangkok ambo tu. Dia lagai je mungkin enggak ada menangkok nama tentang itu dah. Kalau boleh tahu bu, sunat yang banyak tadi sunat anak mau itu. Barunya jauh. Dia boleh dak lo jaleh dak pada je. Apa ala kejadian ibadah itu? Apa itu bahagian yang akan dapat mengampuni dosa? Tidak. Tadi lain tak nampak ada yang boleh biasa sobok ibu-ibu apa-apa. Ada orang yang sembahyang sunat sudah sembahyang subuh. Ada bulan puasa sebut itu. Macam sebut dulu. Bayangkan orang solat sunat sudah sembahyang subuh. Adalah ustaz agak bertujuh di buku. Ya sembahyang sunat kecil. Sebanyak kau ustaz si kuda dan sembahyang sunat seorang Allah. Payah ada ustaz semua. Dalam panganan itu tu. Tak tahu seorang banyak juga pakai cik ni nyua kecil orang banyak ketahuan baca aku tak bisa sembahyang. Itu jadi itu. Jadi kuncinya tidak lain ibu-ibu bapak-bapak. Ramadan itu dapat melebur dosa, mengampuni dosa. Kuncinya tidak lain adalah memperbanyak ibadah yang hanya dilakukan lillahi ta'ala. Tak ada selain itu. Diundang orang buku awak ada sembahyang tak muat. Ya.
Diundang na ustaz berdoa ke rumah, dibawa lo jamaah rami-rami, undangan yang lain lo penuh rumah tu. Abah kecil ke ustaz? Kecil ke ustaz? Abah itu mau ustaz dari kemasuk puasa yo doa, minta doa sepatah je ustaz tu. Doa sepatah insya-Allah Pak. Tujuan mu kasih doa nak dibaca, pak do dosa-dosa kita selama ko ada ampuni Tuhan dia ndak ustaz lah. Sembahyang ndak tu minta diampuni lah. An doa waktu nalah muai. Namun anta sasek anta buat-buat pula habis itu belum ustaz dia awak ke masuk puasa ustaz aku rumpang puasa awak sehari 2 hari ada cukup Tuhan je ndak ustaz Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kunci pengampunan dosa itu illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah. Kecuali kata Allah, siapa-siapa yang benar-benar taubat. Di antara maknanya, berjanji tidak akan mengulangi salah dan dosa. Benar-benar beriman, yakin dengan keyakinan perintah dia lakukan, dengan keyakinan perintah dia hentikan. Benar-benar beramal saleh, meningkat kualitas ibadah. Meningkat kualitas ibadah. Biasa salat ngelimo pun 3 sampai sesekali. Kini tidak. Tak hanya 5. Tak berjamaah, tak lama. Tak kamu saji rasa ada yang kurang. Itu meningkat. Kalau tak tasbih sudah sembahyang, tak tahlil, tak tahmid. Dia ada yang kurang rasa. Itu ancak. Itu dah meningkat. Tak sempat salat sunat, dia rugi bana. Itu luar biasa. Kalau itu nalah di kerajaan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah ganti segala kejahatan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, yang dapat mengampuni dosa di dalam bulan Ramadan itu tidak lain adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi ta'ala. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.